Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini ayat-ayat yang kita hafal, dan bagi orang Pantekosta hukumnya wajib mengetahui ayat ini. Nah, di dalam ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kita di sini sadar bahwa kita ini lemah sehingga perlu dibantu. Dan Roh yang membantu kita pastinya lebih kuat atau bahkan jauh lebih kuat. Sederhananya seperti itu. Oleh karena itu seharusnya lah kita ini selalu merendahkan diri. Kita harus sadar bahwa kita ini lemah. Kita ini lemah. Sehingga Roh Kudus harus membantu dalam kelemahan kita supaya kita mampu. Di sini bahkan dikatakan selain lemah, kita ini tidak tahu. Tidak tahu. Kalau saya potong sampai di sini, kita tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau dilanjutkan bagaimana sebenarnya harus berdoa. Padahal banyak yang mengatakan doa itu mudah. Kan asal ngomong. Ya. Tetapi ternyata di sini jelas dikatakan bahwa kita itu sebenarnya tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Berarti di sini ada kemungkinan besar ada doa-doa yang salah, ada doa-doa yang tidak efektif, sehingga di sini dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Dan ini bukankah sangat luar biasa? Berarti ada doa-doa yang sia-sia. Dan ini yang membuat banyak orang kecewa. Sudah merasa berdoa sungguh-sungguh, tetapi kok tidak ada hasil. Jelas di sini dikatakan karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Roh Kudus sangat luar biasa. Sedangkan diri kita lemah, tidak tahu bagaimana berdoa. Jadi kalau sampai ayat ini saja seharusnya kita ini memang hidup kita harus selalu merendahkan diri. Tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya. Dari awal saja kita itu tidak tahu. Awalnya apa? Doa. Karena kehidupan orang yang benar sebelum mengerjakan apa-apa, sebelum beraktivitas, ya kan? Bahkan sebelum membuat perjanjian, harusnya berdoa. Nah, kalau dari awal saja sudah tidak tahu bagaimana berdoa, berarti selanjutnya akan terjadi kekacauan atau kegagalan di depan. Oleh karena itu kita ini sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus. Sangat membutuhkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ini kita anggap nomor kesekian. Jarang orang Kristen itu berdoa, menyebut atau berdoa kepada Roh Kudus.
Padahal jelas-jelas di sini dikatakan bahwa Roh Kudus yang membantu kita. Roh Kudus yang membantu kita. Dan di sini kita lihat bahwa sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Sadarkah kita bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus dan Roh Kudus di dalam kita berdoa kepada Allah? Nah, di sini saja kita seringkali gagal untuk memahami. Seringkali gagal untuk menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam kita dan Roh Kudus ini yang berdoa kepada Allah. Seringkali kita berdoa hanya menurut pikiran kita, logika kita. Ingat, ketika kita hanya berdoa berdasarkan kemampuan kita, logika kita, maka kita seringkali berdoa atau meminta hal yang salah, yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Tadi pagi kita sudah bahas itu. Bahwa pengemis di gerbang bait Allah itu meminta sedekah, meminta uang, fokusnya uang. Padahal yang dibutuhkannya adalah kesembuhan. Bartimius, Yesus sampai bertanya, untungnya Bartimius tahu apa yang dibutuhkannya dan apa yang harus diminta. Ketika Bartimius dipanggil, Yesus langsung bertanya, kamu minta apa? Dan Bartimius langsung katakan, ingat loh, kembali ini sama dengan tadi pagi, ini pengemis. Ketika dipanggil, ada pertanyaan, kamu minta apa? Bayangkan pengemis ditanya seperti itu. Secara umum pengemis pasti akan mengatakan, aku minta uang. Tetapi Bartimius tidak. Aku minta melihat. Dikatakan. Bartimius tahu apa yang dibutuhkannya. Seringkali kita tidak tahu loh apa yang dibutuhkan kita, sehingga permintaan kita pun salah. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kalau Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah, jelas tidak mungkin salah. Karena dia Roh yang Maha Tahu. Nah, kembali kalau kita menyadari Roh Kudus adalah Roh yang Maha Tahu, seharusnya lah kita ini bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung kepada Roh Kudus yang Maha Tahu itu. Roh sendiri, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apakah mungkin? Saya belum bahas tentang bahasa roh di sini. Kalau Roh Kudus sendiri berdoa kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, berarti tanpa sadar Roh Kudus itu berdoa bagi kita. Apakah mungkin ini penyebabnya? Ketika kita memikirkan sesuatu, kita ingin sesuatu, belum berdoa, tiba-tiba ada yang ngasih. Kita mendapatkan apa yang hanya kita pikirkan, belum didoakan. Apakah ini penyebabnya itu terjadi? Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti kita ini belum mengucapkan Roh Kudus sudah berdoa. Oleh karena itu, kembali saya berbalik, betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita seharusnya tidak boleh menyepelekan
tidak boleh tidak menghiraukan Roh Kudus ini. Kita harus akrab dengan Roh Kudus. Ayat 27 mengatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Allah menyelidiki hati nurani. Dan ketika Allah menyelidiki hati nurani, Allah melihat, mendengar seruan hati nurani, kita harus tahu, Roh Kudus ada di sana. Berarti yang Allah ingin ketahui dari hati kita sebenarnya adalah suara Roh Kudus sendiri. Anda bisa bayangkan Allah Bapa melihat hati kita di mana ada Roh Kudus dan Roh Kudus memohon kepada Bapa. Allah Tritunggal berbicara sendiri. Otomatis itu akan terjadi. Allah Bapa ketika penciptaan, Allah Bapa merencanakan, Allah Anak mengucapkan, dan Allah Roh Kudus membuat itu termanifestasi. Sehingga kalau Allah Bapa melihat kita, dan di dalam kita ada Roh Kudus yang menyampaikan permohonan, Anda bisa bayangkan bahwa permohonan itu pasti dijawab. Tidak ada kemungkinan permohonan itu tidak dijawab. Tidak ada. Oleh karena itu saya suka dengan kesederhanaan firman Tuhan. Di dalam kitab Yeremia 33 ayat 3, dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Begitu sederhananya. Ya. Begitu sederhananya. Sayangnya kita sering kali bahas kemudian. Yang dimaksud meminta ini bagaimana? Bahasa aslinya bagaimana? Sampai-sampai tidak berani meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang ditantang oleh Tuhan adalah minta perkara-perkara besar. Minta hal-hal yang tidak terpahami. Sehingga Anda bisa bayangkan banyak orang tidak berani meminta kepada Tuhan. Hanya membahas terus. Hanya membahas. Soalnya sungguh tidak pernah saya jumpai di dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan. Mintalah, maka kamu 25% akan mendapat, 25% ditolak, 25%, ya kan? Dan seterusnya, banyak pengajaran. Tetapi saya mau sederhanakan bahwa ketika kita meminta, Tuhan akan menjawab. Saya sederhanakan, ketika kita ngusir setan, setan tidak keluar, berarti kita tidak punya kuasa. Ketika kita gagal terus, pasti ada firman Tuhan yang Tuhan khususkan kepada kita, tetapi kita tidak lakukan atau tidak tahu untuk melakukannya, atau kita tidak mau melakukannya. Karena setiap Tuhan berfirman dan kita mentaati, pasti di depannya ada janji yang akan digenapi. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Selalu seperti itu. Itu cara kerjanya Tuhan. Dia berfirman, ketika kita taat, maka ada berkat. Ketika ada bencana di depan, maka Tuhan sudah mengantisipasinya. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu apa yang kau butuhkan sekarang, yaitu sekarang menyambut lawatan Tuhan, menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat, sehingga 70 tahun kemudian
Yerusalem tidak akan dihancurkan. Tetapi karena mereka tidak tahu ketika Allah melawat mereka, bahkan yang melawat mereka dibunuh oleh mereka, maka Yerusalem mengalami kehancuran. Respon yang salah akan membuat penderitaan terjadi. Bukankah orang menikah juga seperti itu? Bukankah orang bekerja juga seperti itu? Ketika kita bekerja dalam pekerjaan yang salah, maka bencana akan terjadi. Ketika kita menikah dengan orang yang salah, maka bencana akan terjadi. Seperti itu. Nah, di depan kita ada bencana atau keberhasilan atau berkat. Di sini gunanya Roh Kudus sebelum kita berhadapan atau sampai ke yang di depan ini, gunanya Roh Kudus adalah untuk mengantisipasi yang di depan itu. Ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, ketika kita membiarkan Roh Kudus berdoa, pasti itu doa yang tepat. Dan doa yang tepat pasti jawabannya iya dari Tuhan. Dan berkat menanti kita. Betapa baiknya Tuhan. Bukan hanya memberi, bahkan dalam doa pun Tuhan mau menyibukkan diri untuk kita manusia. Siapa sih kita ini? Sampai Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan, membentuk kita, tapi selalu mendampingi kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bahwa Allah menempatkan rohnya di dalam kita supaya Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Berdoa untuk kepentingan kita. Tugas kita hanyalah akrab dengan Roh Kudus. Bahkan ketika kita berdoa masuk ke dalam doa bahasa roh. Bukan kalau mau jujur logika kita tidak ngerti apa-apa. Yang Roh Kudus ucapkan melalui kita itu apa? Yang Roh Kudus inginkan melalui kita itu apa? Kita tidak tahu. Yang kita tahu Roh Kudus sedang berdoa, pasti doanya adalah doa-doa yang baik untuk kebaikan kita. Itu saja. Sidang jemaat, bahkan secara sederhana ketika kita banyak berdoa dalam bahasa roh, tubuh kita akan sehat. Tubuh kita akan sehat. Ini sangat sederhana. Kenapa? Karena roh itu yang disebut air kehidupan. Anda bisa bayangkan ketika air kehidupan ini, sumber ini mengalir terus. Bukankah segala kekotoran itu akan terus menjauh, terus keluar. Terus keluar. Apa yang ada di hati kita, di mana banyak kejahatan, ketika Roh Kudus mengalir dari dalam hati ini juga, maka dia akan membawa kotoran, akan menjadikan hati kita bersih pada akhirnya. Perbanyaklah berdoa dalam bahasa roh. Anda akan semakin banyak berdoa dalam bahasa roh, Anda akan semakin tidak mengerti. Bahkan Anda akan tahu bahwa Anda sepertinya orang yang super bodoh. Ada apa doa seperti ini? Ini doa apa? Untuk apa? Apakah ini akan sia-sia? Tetapi disinilah waktunya iman bekerja. Bahwa Roh Kudus sedang berdoa melalui kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Bahkan bukan hanya dengan sikap berlutut atau bersila. Ketika berjalan, ketika ada di dalam kendaraan. Bahkan mungkin di kamar mandi bersaing dengan
suara air yang kita siramkan. Berdoalah dalam bahasa roh. Biarkan Roh Kudus berdoa di dalam kita dan melalui kita. Banyak berdoa. Anda akan mempunyai kesehatan yang luar biasa. Ketika Anda semakin banyak berdoa dalam bahasa roh, Anda akan semakin sabar. Ketika Anda banyak berdoa dalam bahasa roh, Anda akan bisa mengontrol emosi Anda. Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus, untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk kita. Dan Anda bisa bayangkan kembali, saya mau berbalik. Kalau Roh Kudus yang berdoa, bagaimana mungkin tidak dijawab? Dan Yesus juga mengatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tentang pohon anggur. Dikatakan, kalau firman itu tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja, maka semuanya akan diberi. Kenapa? Karena yang kita ucapkan dalam permohonan kita adalah firman. Bagaimana mungkin firman disampaikan kepada Allah Bapa dan Allah Bapa tidak meluluskan permintaan dari firman yang terlontar itu. Dan di sini sama. Di sini Roh Kudus. Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kehendak Allah adalah Roh Kudus berdoa untuk kita. Sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus mendoakan kita. Roh Kudus akan meminta kepada Allah Bapa supaya kita hidup dalam kesehatan ilahi. Roh Kudus akan minta kepada Allah Bapa supaya kita menjadi makmur. Roh Kudus akan minta kepada Allah Bapa supaya kita dilindungi. Roh Kudus akan minta kepada Allah Bapa supaya kita berhasil. Jadilah akrab dengan Roh Kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang. Semoga kita semua tahu seperti firman ini katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja, terjemahan yang tepat sebenarnya tidak ada kata turut. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebenarnya itu terjemahan yang tepat. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika setan memberikan kita penyakit, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana caranya? Dia akan sembuhkan kita. Ketika kita gagal, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana? Dia akan menjadikan kita berhasil. Ketika ada perselisihan dalam rumah tangga kita, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan mendamaikan. Dia akan memberikan keharmonisan. Inilah Allah kita. Bahwa Allah yang baik bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pikirkan, coba diingat dalam kehidupan kita, dalam bidang apa yang tidak baik. Anda tahu janji Tuhan, rencana Tuhan adalah apa yang tidak baik dalam kehidupan kita, Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan ubah yang tidak baik ini menjadi baik. Jangan mengatakan sakit itu baik.
Itu tidak baik. Oleh karena itu Tuhan akan mengubahnya menjadi baik, yaitu dengan menyembuhkannya. Jangan mengatakan kepada saya kemiskinan itu baik. Tidak usah pakai bahasa rohani, orang akan tahu miskin dengan cukup atau berkelimpahan baik mana. Orang sederhana, tidak usah ilmu teologi, ya. Orang sudah langsung katakan cukup atau kaya itu lebih baik daripada miskin. Ya. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini adalah rencana Allah yang semula. Ketika Dia menciptakan segala sesuatunya, apapun yang diciptakan, selalu Tuhan katakan baik. Baik. Sampai pada puncaknya ketika Dia menciptakan, membentuk manusia, Dia katakan sungguh amat baik. Tetapi dari awal kita sudah tahu, sampai penutup di kitab Wahyu terakhir, kita tahu, dari baik menjadi semakin baik. Apa yang baik, setan hancurkan, setan kacaukan, menjadi tidak baik. Dan Allah bekerja kembali untuk mendatangkan, untuk menjadikan yang sudah kacau itu menjadi baik kembali. Dan kalau ini adalah memang kehendak Allah, rencana Allah, jangan pernah takut untuk berdoa, untuk meminta yang baik terjadi dalam hidup kita. Jangan tertuduh untuk minta yang baik. Kalau memang 3 juta tidak cukup dalam kehidupan kita, beranilah meminta 5 juta kepada Tuhan. Karena apa yang tidak baik, Tuhan sangat berkepentingan untuk menjadikan rencananya dari awal itu terjadi, yaitu rencana kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Baik tubuh kita, baik pikiran kita, baik pekerjaan kita, baik rumah tangga kita, baik kota yang kita tempati. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang kita harus perhatikan. Bagi ternyata tidak untuk semuanya pada akhirnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Terjemahan yang tepat mengatakan bagi mereka khusus, ada tambahan kata khusus yang mengasihi Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan khusus bagi yang mengasihi Allah. Nah, di sini rupanya yang menjadi kunci. Apakah kita mengasihi Allah lebih dari yang lain? Karena itu tuntutan Allah sendiri. Semakin banyak yang kita kasihi dibandingkan Allah, semakin banyak rencana-rencana jahat yang terjadi atas kehidupan kita. Karena Allah mau menempatkan posisinya sebagai pribadi yang paling kita kasihi. Atau lebih ekstrimnya, yaitu kebenarannya adalah sebagai satu-satunya yang kita kasihi. Disinilah orang akan mengatakan mustahil itu terjadi. Kita bisa mengasihi Allah sebagai satu-satunya. Tetapi ingat, bukankah ini adalah rencana Allah dari semula kembali?
Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk, saya beri tanda kutip, untuk hanya jalan-jalan. Jalan-jalan bersama Allah. Di akhir kitab Wahyu, ternyata hanya untuk menjadi pengantin mempelai perempuannya. Bukankah itu berbicara tentang kasih? Awalnya diawali oleh pribadi yang mengasihi Allah, walaupun akhirnya teralihkan dengan godaan setan si ular, tetapi kembali Allah memulihkan dengan kita menjadi mempelai wanita yang secara otomatis adalah mengasihi mempelai laki-laki. Oleh karena itu, mengasihi Allah adalah rencana Allah dari awal sampai akhir. Dan selalu Allah menyediakan, dikatakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka khusus yang mengasihi Dia. Khusus. Allah pun ternyata mengkhususkan orang-orang yang mengasihi Dia. Kita terlalu banyak yang kita kasihi. Ketika kita tidak fokus untuk mengasihi Allah, maka banyak hal yang tidak baik terjadi atas kehidupan kita. Anda lihat, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tujuannya satu. Anda kalau perhatikan itu selalu diulang-ulang. Tujuannya supaya bisa menyembah Allah. Tujuannya satu, menyembah Allah. Hampir tiap perikop di sana selalu dikatakan untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah. Tetapi lihat ketika mereka dibawa oleh Allah di padang gurun, mereka banyak permintaan. Mereka minta air, mereka minta timun, mereka minta semangka, ya kan? Semuanya, bahkan bawang pre pun itu menjadi tujuan utama mereka. Banyak permintaan sehingga banyak masalah yang mereka alami. Perjalanan mereka selalu tersendat-sendat. Dihukum, diampuni, dihukum, diampuni, dihukum, diampuni. Selalu seperti itu. Bayangkan rumah tangga yang sehari tengkar, sehari damai, sehari tengkar, sehari damai. Itu bahkan saya bayangkan pasti di rumahnya tidak ada barang. Sehari beli barang, hari selanjutnya dihancurkan karena tengkar. Beli lagi, hari selanjutnya dihancurkan lagi karena tengkar. Saya takutnya malah sering ke dokter gigi. Karena istrinya giginya sering rontok, buat gigi palsu lagi. Iya kan? Rontok lagi, buat lagi. Iya kan? Allah menginginkan kehidupan kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu sangat penting. Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka khusus yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali, bahwa kalau kita mau menjadi baik, kembali pada perencanaan awal. Ya kan? Bisa bayangkan rumah yang sudah direncanakan, rencananya modelnya rumahnya itu bulat, tapi kita kemudian bangun kotak-kotak. Apa yang akan terjadi itu? Ya.
Ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, jangan berhenti dan kemudian melanjutkan lagi. Anda harus kembali kepada rencana awal. Kembali kepada rencana awal. Baru kemudian Anda mulai melangkah lagi. Anda akan berhasil. Dan untuk mengetahui rencana awal, kembali saya mau katakan, berakrab-akrablah dengan Roh Kudus. Berakrab-akrablah dengan Roh Kudus. Karena ini satu-satunya pribadi yang sering kita abaikan. Padahal ini juga adalah satu-satunya pribadi yang aktif berkarya di dalam kehidupan kita. Anda bisa bayangkan seseorang yang selalu mengerjakan, memikirkan untuk kebaikan kita. Tetapi justru orang itu yang tidak pernah kita abaikan, yang selalu kita abaikan. Bagaimana perasaannya? Dan kalau mau jujur, seperti itulah kebanyakan yang kita lakukan kepada Roh Kudus. Berapa sering Roh Kudus berbicara kepada kita dan kita tepis? Berapa sering? Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan ayat 29 dan 30. Bahwa 29 itu berbicara rencana awal. Sebelum bumi dan segala isinya diciptakan, bahkan sebelum segala sesuatunya ada. Dikatakan ayat 29 sampai ayat 30, ya. Bagian awal 30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, baru ayat ini mereka itu juga dipanggilnya. Ini kehidupan kita sekarang. Tetapi yang awal, bahkan sebelum kita ada, ini yang terjadi ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, baru dipanggil. Berarti kemudian banyak orang mengatakan begini. Berarti Tuhan tidak adil dong. Sudah ditentukan dari awal. Sudah ditentukan dari awal. Tetapi untuk mengerti, bukan Tuhan tidak adil. Ingat, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Bukan Alfa sampai Omega. Perhatikan di sini. Anda akan bingung karena Tuhan yang Alfa dan Omega. Awal dan akhir itu jadi satu, akhir dan awal jadi satu. Anda akan bingung kan? Seperti itu. Oleh karena itu ada yang mengatakan, Allah melihat hasil akhir itu dari awal sudah. Jadi ketika dia merencanakan, dia itu sudah tahu juga. Dia yang merencanakan di awal, dia juga yang sama pada waktu yang sama karena dia kekal,
pada waktu yang sama dia juga ada di akhir. Ini tidak bisa kita tangkap dengan logika kita. Kita sering berpikir Allah itu dari awal sampai akhir. Padahal dia adalah awal dan akhir bersamaan. Akhir dan awal. Awal dan akhir. Anda akan bingung. Itulah kekekalan. Bukan Allah pilih kasih. Dia tahu sebelum segala sesuatunya terjadi. Ketika dia sudah mengawali, dia juga sudah tahu hasil akhirnya. Ketika dia mengawali, secara bersamaan dia juga ada di waktu yang akhir itu juga. Seperti itu. Oleh karena itu, pada akhirnya saya selalu katakan, iman tidak bisa dijelaskan dengan logika tanpa perbantahan. Dan perbantahan yang tidak pernah ada hasil akhir. Selalu dalam perbantahan. Kalau awal sampai akhir, gampang menjelaskannya. Awal dan akhir gabung, akhir dan awal gabung. Anda bagaimana menjelaskannya? Bahkan awal dan akhir ada di dalam awal dan akhir. Bagaimana menjelaskannya? Sehingga ini Allah dari awal sudah memilih, sudah menentukan. Berarti Allah sudah punya rencana. Dan dia yang menggenapinya. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Berarti Allah yang merencanakan, Allah juga yang menggenapinya. Karena Allah turut bekerja atau Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Gampang. Apa yang Tuhan rencanakan yang baik, itu yang terjadi. Itulah kebaikan. Rencana Allah yang baik terjadi. Itulah kebaikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ini sudah zaman kita sekarang, dipanggil. Ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ini yang disebut Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dia memanggil, kemudian dia yang membenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dimulai dari panggilannya, kemudian pembenarannya, kemudian kemuliaan yang Tuhan sediakan. Allah dalam segalanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang jadi masalah, kita tidak pernah sadar dan bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Kemudian kita merencanakan hidup kita sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri, dan ketika kemudian kacau pada akhirnya. Kacau pada akhirnya. Kita berseru pada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Sedang jemaat. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang mempunyai rencana yang baik, yang bahkan ikut bekerja untuk membuat rencana yang baik itu terjadi, sehingga kita mengalami kebaikan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Karena itu akan terjadi khusus bagi mereka yang mengasihi. Mengasihi sangat sederhana. Taat akan segala perintahnya. Banyak orang yang tidak taat. Banyak. Kembali kepada penyalipan daging. Bahwa ketika kita taat,
Itulah sebenarnya penyalipan daging. Sering kali kita punya keinginan yang kita tidak sadari bahwa keinginan itu tidak baik. Sehingga yang tidak baik yang akan terjadi. Cari rencana Tuhan. Pasti itu rencana yang baik. Dan ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, Allah turut bekerja sama untuk membuat rencananya yang baik itu terjadi atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu.